Siapa anak Tuan Willie Weston? Tanya Andrew ingin meyakinkan diri. Tuan muda Valendra Weston. Valendra maksudmu yang baru saja masuk bersama dengan istrinya itu? Tanya Andrew meyakinkan. Benar, itu adalah tuan muda kami. Tuan Valendra Weston. Anak pemilik resort ini. Bahkan kabarnya dia yang akan menjadi pewaris tunggal Weston Group. Kata Afgan masih dengan nada hormat. Ini sungguh menjadi tamparan yang sangat keras untuk Andrew. Yang tadinya menghina Valen sedemikian rupa. Tiba-tibalah juga takut. Kalau karena dendam Valen akan membalas dirinya melalui perusahaan keluarganya. Karena bukannya dia tidak tahu kalau Weston Group sangat mampu untuk melakukan itu semua. Karena sebagian besar dari rumah sakit yang dimiliki keluarganya. Investasinya dimiliki oleh Weston Group. Kamu tidak mengada-adakan? Tanya Andrew takut kalau ternyata apa yang ia dengar hanya kabar burung saja. Sayangnya tidak, Tuan. Kemarin malam Tuan Willie sendiri yang mengatakan itu semua. Memang ini masih disembunyikan keberadaannya. Belum ada seorang pun yang tahu. Tapi tentunya akan ada harga yang harus dibayar. Kalau sampai ada orang yang berani melawan atau melakukan penghinaan kepada Tuan muda. Dan itu sudah diinstruksikan oleh Tuan Willie sendiri kalau barang siapa yang melakukan pembulian kepada anaknya akan berurusan dengannya. Apa yang Anda alami adalah bagian dari kata-kata Tuan Willie. Kata Afgan menjelaskan. Baiklah, kalau begitu saya akan masuk untuk meminta maaf secara langsung kepada Tuan muda Anda. Kata Andrew dengan nada lirih. Tidak bisa sesombong tadi. Maaf. Kalau hari ini Tuan muda ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kata Afgan lagi. Karena ia tahu persis. Valen sedang ada acara penting bersama dengan istrinya dan ia pasti tidak akan mau diganggu. Lalu kapan saya bisa bertemu? Tanya Andrew dengan sabar. Saya akan memberikan info itu kepada Anda besok. Kata Afgan memberikan solusi. Baiklah, kalau begitu saya akan pulang. Maafkan atas ketidaknyamanannya. Saya tahu dia memiliki hal untuk menolak saya. Karena ini semua kan miliknya. Kata Andrew dengan nada lirih. Ia tidak menyangka kalau ini bakal terjadi padanya. Tadinya ia ingin menunjukkan pada Anin kalau dirinya lebih berharga daripada Valen. Tapi pada kenyataannya dia malah yang dipermalukan. Tapi ia bukan orang yang tidak tahu tata cara di dalam dunia bisnis. Siapa yang kuat akan menguasai yang lemah. Dan ia tahu diri saat ini ia ada jauh di bawah Valen. Ia harus meminta maaf sebelum semua yang ia miliki dihancurkan keluarga Weston. *****. Sementara itu di dalam ruangan yang dipakai oleh Valen. Anin merasa canggung dengan kemewahan yang disajikan di sana untuk sekedar makan malam bersama suaminya itu. Mas, emang kamu itu dapat uang berapa sih? Kok kamu sampai mau mengajak makan malam bersama semewah ini? Tanya Anin dengan nada cemas. Ia takut kalau Valen tidak bisa membayar. Tenang aja. Mas pasti bisa bayar kok. Lagian ini semua sudah Mas bayar. Jadi kamu tidak usah cemas. Kata Valen bisa membaca kecemasan istrinya. Sekalipun Anindya terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Tapi sejak kakeknya meninggal, Nenek Arka menghentikan bantuannya. Dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga cucu kesayangannya yaitu Tere. Mas, kamu dapat uang dari mana sih? Ini kan mahal banget loh. Kata Anin sambil berbisik lirih. Takut didengar oleh pramusaji yang sedang menghidangkan makanan.
Set, kita nikmati dulu saja ya makanannya, kata Valen. Sambil memakaikan serbet ke tubuh Anin pertanda ia ingin menikmati makan malam romantis. Dengan diiringi musik yang sengaja disewa untuk membangun suasana. Maas, makanannya enak, makasih ya, kata Anin saat ia sudah selesai menikmati makanannya. Ia ingin menghargai suaminya. Dan Valen hanya mengangguk saja. Ia grogi bagaimana ia akan memulai acara lamarannya. Nin. Mas mau kasih kamu sesuatu, katanya dengan sedikit gugup. Aduh mas, kamu gak usah beliin macam-macam, kata Anin tidak enak hati. Dia sudah cukup senang saat suaminya itu tidak lagi dingin dan mengajaknya melakukan hal-hal yang romantis seperti ini. Maaf kalau selama ini Mas belum pernah mengajak kamu seperti ini dan juga belum pernah memberi kamu perhatian yang seperti ini. Maukah kamu menerima yang Mas kasih dan menjadi istri Mas yang sesungguhnya? Tanya Valen dengan cepat untuk menghilangkan kegugupan yang ia rasakan. Mas, apa ini? Tanya Anin ketika Valen menyodorkan sebuah cincin permata yang sudah ia beli kemarin untuk melamar kembali istrinya. Itu tanda aku melamar kamu kembali dan menjadi suami kamu yang sebenarnya. Dulu aku melamar kamu dengan cincin yang diberikan kakek. Kalau sekarang aku melamar dengan apa yang aku miliki, kata Valen yang membuat Anin terharu. Cuman ia belum mengira kalau cincin itu benar-benar asli. Anin hanya berpikir kalau itu cincin emas dengan batu permata yang palsu. Cincinnya bagus banget mas. Makasih ya. Aku sangat suka dengan pilihan kamu ini mas, kata Anin sambil menatap cincin yang diberikan oleh suaminya. Membuat Valen langsung memakaikan cincin mahal itu ke jari tangan Anin yang lentik. Anin melihat cincin yang sudah melingkar di jarinya dengan perasaan bahagia. Aku kan sudah jadi istri kamu yang sah. Mestinya kamu tidak usah memberikan cincin yang cantik seperti ini dan melamarku lagi, kata Anin dengan sendu. Ia terharu dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Makasih ya Nin kalau selama ini kamu mau membelaku. Dan selalu mau berada di sisiku, kata Valen sambil mengecup tangan Anin yang dihiasi oleh cincin permata yang mahal itu. Ini adalah skinship terintim yang pernah Valen lakukan kepadanya selama setahun pernikahan mereka. Membuat ada perasaan aneh di hati Anin yang satu. Membuatnya merona malu. Tentu mas. Kamu kan suami aku. Dan aku juga berterima kasih kamu mau susah-susah membuat acara romantis seperti ini. Gak akan pernah aku lupakan, kata Anin dengan nada malu-malu. Membuat Valen merasa apa yang ia sudah lakukan tidak sia-sia. Sampai kemudian mereka pulang ke rumah. Valen dan Anin tidak melepaskan genggaman tangannya. Karena Anin merasakan kenyamanan yang lebih saat bersama dengan Valen. Begitu pula sebaliknya. Asteris. Keesokan harinya, Anin kembali harus berkutat dengan persiapan pesta perayaan kemenangan Bagaskara mendapatkan tender. Dan lagi-lagi Ani diminta oleh Nenek Arka untuk memastikan kedatangan Bu Susan dan CEO baru. Mahkota Horeca. Nin kau sudah cek semua undangan yang ada? Tanya Nenek. Dengan nada tegas. Sudah Nek. Semua kolega bisnis dan juga para wartawan sudah juga diundang untuk meliput acara kita ini, kata Anin sambil menyerahkan berkas-berkas yang ada. Ya sudah kamu pastikan kedatangan 2 tamu kehormatan kita. Jangan sampai mereka tidak datang, kata Nenek sambil mengibaskan tangannya. Karena ia sedang tidak ingin diganggu. Dan Anin pun segera pergi meninggalkan ruangan Nenek Arka.
Karena pada dasarnya tadi ia hanya ingin menyerahkan berkas-berkas yang harus ia tanda tangani oleh nenek. Tiba-tiba tanpa ketukan dan pemberitahuan, ada seseorang yang kemudian masuk ke ruangan Nenek Arka, membuat Nenek Arka kesal. Kamu itu apa tidak pernah diajarkan sopan santun? Masuk ke ruangan nenek tanpa mengetuk pintu, kata nenek dengan nada sarkas. Aduh Nek, biasanya nenek tidak pernah memperhitungkan hal itu. Apakah ini karena nenek mau mengangkat Anin menjadi direktur pelaksana, menggantikan aku? Tanya Tere dengan nada marah. Ia mendengar kabar kalau ia bakal diturunkan jabatannya digantikan oleh anak sialan itu. Nenek tercekat. Bagaimana cucunya ini tahu tentang rencananya? Tapi sebenarnya itu adil dan sah saja, karena Aninlah yang berhasil mendapatkan tender kontrak dengan mahkota Horekakan. Bersambung